Terdengar semuanya? Hmm. Terdengar Ustaz? Dengar Sudah Ustaz. jelas. Dengar. Baik. Halo, terdengar? Ya, ada Ustaz. Ada. Pertama-tama saya akan membuat sedikit cerita tentang tentang apa itu ilmu mantik. Ilmu mantik sederhananya adalah sebuah ilmu yang kalau dalam bahasa itu ilmu alat ya. Jadi kalau dalam ilmu itu ada dua, ada ilmu wasail, ada ilmu maqasid. Jadi dalam kita belajar itu ada sesuatu yang menjadikan tujuan. Ini kita sampai dalam Islam itu sampai pada hal yang memang kita tuju, ada sesuatu yang harus kita capai, tetapi tidak menjadi tujuan. Seperti kalau dalam bahasa usul fikih itu malaya silu ilal wajib, bahwa kullu malayati wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa kewajiban itu dijalankan kecuali tanpa melakukan hal tersebut, maka melakukan hal tersebut adalah wajib. Misalkan wudhu itu tidak punya hukum apa-apa netral, tapi karena sholat menjadi sah karena adanya wudhu, maka kita pun harus berwudhu. Nah, ilmu mantik dalam kisahnya atau dalam perdebatannya itu memang menjadi sebuah ilmu yang Masya Allah. Karena gini, ilmu mantik sendiri bukanlah ilmu yang murni dari Islam. Ceritanya ilmu mantik ini adalah ilmu yang datang dari peradaban Yunani. Akan tetapi juga sebenarnya ilmu mantik bukan berarti adalah hasil murni peradaban Yunani. Karena mantik itu dalam sejarahnya juga mengalami beberapa pergeseran atau perpindahan peradaban. Tapi sampai kepada kita semua, sampai kepada umat Islam, itu setelah Yunani berhasil mengembangkan ilmu mantik. Nah, setelah itu, setelah zamannya Islam menyebar, setelah Islam selesai, Rasulullah SAW meninggal, kemudian selesai para khilafah. Ketika dalam perjalanan, yaitu masa yang terkenal itu ketika masa Abbasiyah, mulailah terjadi perkenalan ulama-ulama ulama-ulama Islam dengan namanya ilmu mantik. Sampai kita tahu sendiri ada seorang yang menerjemahkan mantik dari mantik Aristo dari kitabnya Porphyrius, yaitu Ibnul Muqaffa. Ya, silakan Anda cari sendiri Ibnul Muqaffa dan ceritanya. Yang jadi ini kan ilmu mantik itu bukanlah ilmu yang khusus untuk satu, jadi dia bukan khidmah, jadi dia bukan khadimul ilmi kepada satu ilmu saja, kan tetapi khadimul ulum. Jadi semua ilmu yang ada saat ini itu berhubungan dengan mantik. Nah, makanya dalam mantik itu yang dibicarakan, misalkan salah satunya ketika kita berbicara, mantik itu mengajarkan kita untuk berlogika. Misalkan dalam hal yang paling mudah itu ketika
Semua ilmu itu pasti bangunannya adalah definisi. Dan membangun definisi yang benar itu melalui ilmu mantik. Karena dalam ilmu mantik itu nanti kita akan dikenalkan kuliatul khamis, yaitu ya kuliah namanya kuliatul khamis nanti akan dijelaskan. Itu adalah cara kita untuk mengidentifikasi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Seperti misalkan kalau dalam kita belajar fikih, menurut mazhab Syafi'i itu kan apa itu sholat? Karena gini, sholat yang dalam bahasa itu beda dengan sholat yang kita kenal seperti sholat Jumat, seperti sholat asar, ataupun sholat yang ada gerakannya gitu ya. Makanya ketika orang mengatakan, ayo mari kita sholat apa gitu. Apakah sholat dalam makna bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah makna sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, ataupun sholat yang dalam makna lughah, yaitu makna doa. Dari sini kita harus mengetahui sholat itu apa. Nah, perbedaan makna sholat dari bahasa dan terminologi atau lainnya itu karena hal yang bisa menelaahnya pertama adalah mantik. Hanya mantik itu ketika Anda mengeluarkan sebuah statement, maka mantik itu pertama bertugas menguliti setiap kata yang Anda pakai. Kemudian mantik itu juga bertugas untuk kenapa terjadi sambungan antara setiap kata sampai Anda mengeluarkan sebuah statement. Seperti gini. Saya mengatakan Indonesia akan maju gitu. Indonesia juara. Kita akan meneliti pertama makna Indonesia itu apa? Apakah Indonesia zamannya Belanda sebelum Indonesia merdeka? Jadi makna Indonesia juara ini apa? Indonesia juara. Juaranya apa? Juara apa gitu. Karena makna juara itu dianalisa juga. Nah, setiap ada ada sebuah statement, kalau kita ngomong sebuah qadiyah ya nanti kita. Itu analisanya pertama setiap katanya dianalisa, kemudian penggabungan dari dua kata tersebut juga dianalisa. Makanya kalau dalam mantik itu ada namanya makosi, ada dua hal besar, yaitu tasawur wa tasdik. Tasawur itu adalah kita harus sebelum kita mempelajari sebuah mengenal sesuatu, kita harus tahu dalam lafaz, dalam penamaan itu ada tidak gitu. Kemudian analisanya kita seperti apa. Makanya dalam mantik itu yang pertama yang dia dipelajari adalah identifikasi. Kalau dalam bahasanya tasawur. Kemudian tasawur juga ada dua hal. Yang pertama adalah wasail, dalam maqasid ada wasail. Wasail tasawur itu adalah kuliatul khamis, yaitu kuliat khamis. Kemudian maqasidnya apa? Qaul syarih. Kalau bahasa kerennya definisi. Jadi tidak boleh dalam mantik itu kita dalam berbicara, kalau udah kita belajar mantik, kita harus berangkat dari definisi. Kalau kita lihat perdebatan di mana, di kampus atau di TV ya lainnya, itu berangkat daripada ilmu mantik. Jadi sebelum kita mengeluarkan sebuah statement, Anda harus berikan definisi dulu. Nah, pembentukan definisi yang benar itu adalah lewat ilmu mantik, yaitu ketika kita belajar dua hal. Yang pertama adalah kuliatul khamis dan juga qaul syarih atau membuat mu'arifat atau membuat definisi. Jadi dalam mantik itu analisanya itu adalah ketika Anda mulai berkata, Anda harus bertanggung jawab terhadap setiap kata yang Anda keluarkan, kemudian rangkaian kata tersebut. Nah, setelah kita memahami setiap kata yang akan kita pakai atau kita membuat sebuah definisinya supaya kita tidak lari kemana-mana, barulah kita membuat selanjutnya adalah kita membuat sebuah statement atau kita katakan sebuah qadiyah. Misalkan saya bicara seperti ini. Indonesia juara.
Pertama, saya akan definisikan Indonesia. Indonesia itu definisinya apa? Kepulauan yang berada, sebuah negara kepulauan yang berada antara Malaysia di sebelah utara dan di sebelah selatannya ada Australia dan juga Timur Leste. Selanjutnya juara. Juara itu kita definisikan, misalkan juara itu adalah sesuatu yang punya kekayaan alam. Misalkan. Berarti kalau kita mengatakan Indonesia juara, berarti makna yang harus kita dapat dalam Qaulus Syarih dan penjelasan yang kita dapat adalah Indonesia, pertama kepulauannya, kemudian juara. Ketika itu digabungkan, Indonesia juara, berarti Indonesia yang mempunyai kekayaan alam. Itu maksudnya cara sederhana bagaimana kita mantik itu. Jadi kebanyakan kan mantik itu dalam pelajaran yang kebanyakan memakai bahasa Arab. Akan tetapi di dalam pemakaiannya sebenarnya mantik pun bisa digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Artinya dia sebenarnya ketika dalam pelajarannya matanya atau dalam pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi dalam pemakaiannya Anda bisa memakai bahasa apapun karena mantik itu bahasa universal. Oleh karena itu perjalanan mantik itu pertama dari peradaban Yunani, kemudian ke peradaban setelahnya ke peradaban Romawi, kemudian perpindahan itu sampai kepada umat Islam, yang mana umat Islam pun juga mengenal mantik bukan karena mantik itu tidak ada di dalam orang Arab pada sebelumnya. Akan tetapi metode dikumpulkannya cara berpikir secara mantiki itu baru dikenal ketika mantik itu masuk ke umat Islam. Jadi sederhananya gini, ilmu mantik itu bukan ilmu yang gharib atau bukan sesuatu ilmu yang ujug-ujug ada dari Yunani, artinya itu ada sesuatu ilmu yang kafir. Jadi ilmu mantik itu sebenarnya ilmu netral, sama seperti kita belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu walaupun pelakunya adalah umat Islam, tetapi kan dia mengambil daripada bahasa orang Arab, bahasa orang Arab jahiliyah, bahasa orang Arab yang sebelum Islam atau dan lain-lainnya, maka ada istilah syair jahili. Tapi kan gini, yang umat Islam lakukan adalah bagaimana caranya ilmu nahwu ini khadiman lil Quran, khadiman li fahmi dini. Artinya bahasa yang aslinya tidak mempunyai agama ini kita buat sebuah tempatnya. Jadi hal dalam memahami bahasa ini menjadikan kita bisa memahami agama. Nah, mantik juga sama. Dia aslinya ilmu netral, ilmu yang ibarat kata yang dimanapun ada seperti itu. Kemudian sama orang Yunani diberikan tempatnya, akhirnya diberikan tempatnya oleh Aristoteles gitu. Setelahnya terjadi perpindahan. Kemudian sampai kepada umat Islam. Umat Islam juga mengerti bahwa ilmu mantik ini bukan ilmu yang bukan ilmu yang berhubungan secara agama secara ini, akan tapi ilmu ini adalah khadiman. Dia menjadi bantu atau jadi dia sesuatu menjadi alat. Dia menjadi wasilah ketika kita memahami agama. Jadi mantik sebenarnya adalah sebuah kewajiban sih sebenarnya kalau ketika Anda ingin sampai kepada mana memahami agama yang lebih qadr zaid. Jadi kalau Anda ingin memahami agama dalam artian logikanya bisa terbaca, bisa runtut, maka mempelajari mantik itu bisa jadi suatu kewajiban. Karena apa? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan tanpanya, maka hal tersebut bisa menjadi wajib. Makanya di jamiat atau menjadi syurut ya, di jamiah di universitas besar, belajar mantik itu masuk daripada kurikulum. Seolah-olah bahwa mantik itu hal yang berbeda, hal yang di luar Islam. Enggak. Makanya perdebatan tentang kebolehan mantik itu sesuatu yang sudah selesai kalau boleh dikatakan. Apabila kita mendengar pendapatnya Imam Nawawi atau Imam Ibnu Salah dan Imam Suyuti yang para mutaqaddimin, ataupun ada beberapa kritik dari Imam Ibnu Taimiyah,
Tapi ketika kita melihat keadaan sekarang, ketika syubhat-syubhat terjadi yang yang mengenai umat Islam, syubhat-syubhat daripada mulahadah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, daripada orang-orang yang ingin memasukkan pikiran-pikiran, model-model pikiran yang seolah misalkan hermeneutika dan lain-lain, itu hanya bisa dijawab oleh sesuatu yang bisa dimakul oleh semua orang, atau dari sesuatu yang bisa dipakai oleh semua orang. Dan mantik ini kan tadi saya bilang, walaupun dia ditangkih atau dia dimatangkan oleh ulama kita, yaitu salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, akan tetapi pada dasarnya ilmu mantik pun dipakai oleh peradaban yang lain. Nah, ketika kita bicara dalam hal perdebatan, maka kita harus berangkat dari sesuatu yang kita sepakati. Nah, mantik ketika kita ingin menjelaskan tentang agama kita, tentang bagaimana apa yang dalam diri kita, ketika kita menjelaskan masalah nubuwah, ketika kita masalah ketuhanan, masalah ilahiyat, kita bisa hal pertama yang bisa kita ini adalah kita menggunakan mantik dulu, logika yang bisa dipakai oleh siapa. Jadi memang beratnya perdebatan dengan Muslim atau orang-orang yang katakan liberal gitu ya, itu adalah kita tidak pernah sepakat, karena di satu sisi kita menggunakan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, sama mereka tidak mempercayai apa itu qala Allah Ta'ala dan juga qala Rasulullah. Sedangkan kewajiban kita adalah menyampaikan pesan ini dengan semudah-mudahnya kepada orang. Makanya mantik sebenarnya adalah sesuatu yang tidak jauh dari Al-Qur'an. Karena kenapa? Makna mantik kan kita ketahui ada ayat dalam Al-Qur'an ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama yaitu ud'u ila sabili rabbik. Kita dalam berdakwah itu ada pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, pesannya itu adalah kalau dalam sebuah qadiyah. Ketika kita mengatakan bahwa sedekah itu baik. Sedekah itu baik. Kalimat sedekah itu baik. Ketika kita ingin menyampaikan kepada orang kan harus ada semacam amsilah atau tamsil. Nah, pembuatan tamsilah, pembuatan hal tersebut itu bisa lewat dengan tata cara yang mantik ajarkan, yaitu kita mengenal namanya kias seperti itu. Nah, kias ini misalkan apabila kita belajar kias, waktunya sudah belum ya? Berapa menit, Ustaz? Sampai jam 6 biasanya. Sampai jam 6, Ustaz. Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena aslinya dalam ayat dakwah ini, itu adalah ayat untuk Anda menjelaskan agama dengan logika orang yang Anda ajak, orang yang Anda atau orang yang Anda dakwahi. Kalimat bil hikmah itu menurut beberapa tafsiran itu adalah ketika kita menggunakan kias yang dibentuk dari sesuatu yang makbulat. Kalau saya baca di sini wa annal qiyas al-mu'allaf minal makbulat wal mujassama khitabah. Jadi khitabah atau yang kita kenal cara mendakwahi, yaitu ada sesuatu pekerjaan yang sangat mantiki sekali, yaitu khitabah. Kemudian juga di sana juga ada selanjutnya ada kias yang lebih pada mengena terhadap infialun nafas, yaitu ta'atsur, yaitu syair. Jadi nanti kita di akhir itu akan kenal namanya macam-macam kias, yang mana kias-kias tersebut adalah hal yang setiap hari kita lakukan ketika kita berlogika.
Karena yang paling tinggi adalah ketika kita dalam berpikir itu adalah ketika masalah burhan, yubarhan. Jadi sesuatu hal yang yakini, sesuatu hal yang Anda tidak bisa bantah, sesuatu yang tidak bisa Anda bantah. Kan kalau dalam dakwah ini, masa gitu, seperti itu. Artinya sesuatu yang kita sampaikan kepada orang, tetapi ada kemungkinan kepahaman kita ini 100%, 50% gitu ya, kekuatan dalilnya atau kekuatan meteran logikanya. Nah, tapi ketika kita memakai burhan, memakai level kias atau level berpikir yang paling tinggi gitu, maka itu sesuatu yang Anda tidak bisa tolak, sesuatu yang Anda tidak bisa tolak. Sederhananya, mantik ini adalah Anda punya kemampuan, Anda diberikan kemampuan untuk bisa membuat sebuah statement atau membuat sebuah pertama statement yang tujuannya adalah kita membuat statement yang benar. Selanjutnya juga adalah bagaimana Anda itu bisa memilih kata atau memilih sebuah kata untuk mewakili pikiran Anda. Makanya salah satu faedahnya mantik itu adalah Anda bisa dikatakan setiap statement Anda itu Anda akan terjaga. Jadi serangan kritikan kanan kiri ada pada Anda dengan Anda kalam yang punya mantik yang sangat kuat. Insya Allah kritikan-kritikan itu bisa dijawab, bisa ditahan sebelum kritikan itu terjadi. Makanya mantik itu adalah alat yang sangat dibutuhkan sekali oleh siapapun pada saat ini ketika kita mengalami serangan distorsi pertama dalam internal umat kita sendiri, ketika pemahaman banyak yang kesana kesini, kemudian juga kita bisa menahan hal-hal yang yang bisa membuat pemahaman kita jadi aman. Kemudian juga kita juga tidak mudah untuk bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin merusak Islam. Makanya mantik dalam definisinya yang terkenal adalah al-mantik huwa alatul qanuniyah tuqsimu mura'atuha adzihna anil khata' bil fikr. Jadi mantik itu ada sebuah alat atau kita ngomong wasilah, cara qanuniyah. Kalau qanuniyah itu artinya sesuatu yang berisi kumpulan kaidah. Jadi kegampangannya gini, mantik itu apa? Kumpulan kaidah. Kalau dalam definisi alatul qanuniyah, kalau sederhananya adalah kumpulan kaidah-kaidah tuqsimu mura'atuha, ketika Anda menggunakannya secara benar, ya kan, tuqsimu mura'atuha adzihna. Ketika Anda menggunakannya secara benar, maka Anda akan melindungi pikiran Anda dari kesalahan dalam berpikir. Jadi logika Anda akan dilindungi dari kesalahan dalam berpikir. Hanya kenapa mantik itu sebenarnya karena jadi sesuatu yang asing, itu bukan dikarenakan mantik itu Anda tidak pakai dalam keseharian, tapi kita ini terkadang suka ibarat kata suka lupa bahwa mantik itu dipakai oleh Anda setiap hari. Bahkan setiap Anda berlogika, Anda akan menggunakan. Misalkan seperti inilah. Ada istilah orang Arab seperti gini. Al-ba'rah tadulu alal ba'ir. Ketika ada ketika orang Badui ketika ditanya Allah ada enggak, gampang aja. Allah al-ba'rah tadulu alal ba'ir. Yang namanya kotoran onta itu menunjukkan adanya onta. Artinya kalau kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala ada atau enggak, sederhananya lihat saja apakah ada ciptaannya, ya udah kita ada, berarti ada yang menciptakan. Nah, logika sederhana ini analisanya adalah analisa mantik. Jadi analisa logika sederhana. Insya Allah kedepannya mantik ini ketika kita bisa bisa memahami mantik secara benar dalam kita membuat sebuah statement atau membuat rangkaian pikiran dalam bahasa silogisme ya, dalam bahasa Indonesia biasanya kita pakai, itu kita akan kita akan memiliki runtutan berpikir yang benar. Karena gini, kalau kita perhatikan
dalam pelajaran metodologi penelitian, ataupun dalam luar itu kan metodologinya, dalam kita tuh ada pelajaran usul fikih. Usul fikih ini adalah pelajaran yang hampir Anda tidak bisa, boleh dikatakan Anda kalau belajar usul fikih tanpa belajar mantik, itu Anda akan mengalami jomplang. Jomplang aja, jomplang. Jadi ada beberapa logika yang Anda tidak bisa masuk kecuali Anda lewat mantik, seperti itu. Karena apa ya, saya bilang tadi, mantik itu adalah hal yang Anda akan pakai setiap hari ketika Anda berpikir, ketika Anda berdebat, ketika Anda lain-lainnya. Jadi ketika Anda belajar mantik, insya Allah Anda punya kemampuan meruntut pikiran yang lebih jelas. Anda tidak asal nembak ketika membuat sebuah statement. Anda bisa merapikan statement Anda, bisa dibaca, bisa dinikmati oleh siapapun secara mudah, jadi gitu. Dan alat yang paling mudahnya dalam berpikir adalah ketika Anda belajar mantik. Makanya saya harap mantik itu menjadi alat bagi Anda. Jadi artinya kalau dalam bahasa saya, Anda itu ketika bermantik, ya Anda akan merasakan bahwa pikiran Anda itu bisa diruntut, bisa mudah untuk dicerna. Walaupun secara ini mantik itu seolah-olah hal sesuatu yang kira-kira wah ini susah, ini ilmu apa ini, enggak. Makanya lihat saja kitab usul fikih setelah masanya Imam Ghazali, ya itu adalah runtutan mantik seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya kira sudah cukup. Bagi ada yang mau bertanya, silahkan. Saya juga silahkan bagi yang mau bertanya tentang mantik. Saya kira mukadimahnya sudah cukup. Insya Allah kitab yang akan kita pakai yaitu kitab Isagoji. Isagoji sendiri ya matan, saya kira matan Qawi, kalau saya itu senangnya dengan kata matan Qawi. Jadi matan yang Masya Allah, matan yang berat, bukan Qawi benar yang berat. Jadi katanya sedikit tapi maknanya itu sangat luas. Hanya mantik matan Isagoji ini kalau di total paling berapa halaman sebenarnya? Kalau seandainya tulis pakai apa? Pakai A4 tulisan tangan seperti itu, paling 3 halaman. Paling 3 halaman. Dan ketika ya walaupun 3 halaman, tapi isinya sangat besar sekali. Insya Allah semoga ini menjadi bermanfaat bagi semua. Saya kira ada pertanyaan, boleh? Assalamualaikum, saya izin bertanya. Untuk pelajaran mantik ini, sejauh yang Anda tahu, ya sepengetahuan Anda yang mungkin sedikit gini, Anda tahu mantik tuh marhalahnya kan tingkatan kitab-kitab untuk mempelajari ilmu mantik tuh bertingkat-tingkat gitu. Iya. Nah, setahu Anda tingkat yang paling bawah, yang paling dasar tuh kan pakainya Sulamun Nawrok. Nah, untuk di Ma'had Habrul Ummah ini sebab pemilihan pelajaran mantik dengan kitab Isagoji apa? Karena Ana kan alhamdulillah bifadlillah Ana juga belajar mantik di luar pelajaran ini. Cuman yang digunakan itu kata guru Ana ya pakai kitab Sulam ini. Nah, untuk di sini kenapa pemilihannya Isagoji dulu, Ustaz? Jazakumullah khair. Oke. Saya kira yang memilihkan ini boleh bicara ya, sebenarnya Ustadz ini yang memilihkan. Tapi ya silakan Ustadz. Ini saya sedang di luar, silahkan aja dilanjutkan. Oh silakan, baik. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan masalah sulam atau bukan masalah Isagoji sebenarnya. Jadi masalah adalah kalau dalam runtutan berpikir tuh gini.
ada masail asasiyah atau ru'us masail ya dalam. Jadi gini, kalau kita belajar tentang sesuatu ada matan, ada matan. Setelahnya kemudian terdengar ya? Benar, Ustaz. Ya. Ada matan, ada syarah, ada hasyiyah, ada tahliqat, ada takrirat dan lain-lain. Jadi yang jadi ukuran itu bukan terhadap apa itu sulam munawwarah ataupun isaguji, kan tetapi dipilihnya isaguji ini pertama sebenarnya lebih kalau kita ngukur ini yang ngukur keluasan materi. Sebenarnya isaguji ini walaupun terlihat pusing, tapi sebenarnya keluasan masalahnya itu kalau kita ngukur hanya dari matan saja itu lebih sederhana, lebih mudah dibanding sulam. Kan tetapi karena memang sulam itu sudah menjadi sesuatu yang standar di pesantren khususnya di Indonesia, jadi sulam itu diletakkan pertama dibanding dengan yang lainnya. Jadi akhirnya ketika kita memilih isaguji dibandingkan dengan yang lainnya, dibanding dengan misalkan yaitu ada mirqah, banyak ya, ataupun kita pakai kutub muasharah, kita pakai kitab-kitab ulama muasir saat ini gitu. Ya sebenarnya pertama gini, tujuan daripada Habrul Ummah ini adalah memakai matan ya. Kemudian kita putuskan memakai isaguji dikarenakan isaguji ini apabila kita berjalan yakni masyian al matan, kita jalan hanya dari matan saja, insya Allah lebih sedikit sebenarnya, lebih dia lafadznya mungkin lebih ruwet, lebih dalam. Kan tetapi kalau kita belajar hanya pada masailnya, pada hal-hal yang harus Anda wajib ketahui, maka itu lebih sedikit dibandingkan dengan sulam munawwarah. Jadi isaguji ini dipilih karena memang masail yang diberikan oleh isaguji ini mungkin tidak seluas oleh yang di sulam munawwarah seperti itu. Dan juga kita ketahui ya sangat simpel. Kemudian gini, kalau kita belajarnya pertama melewati kan ini nasar ya, kita pakai nasar ini. Jadi modelnya itu bukan abiyat gitu. Itu mungkin ada corak berpikir berbeda ketika kita belajar ilmu itu melewati mandumah atau nadom seperti itu. Ya, pertama nadom itu punya gaya bahasa berbeda seperti itu. Biasanya ada yang jadi dia harus ngikutin harus ngikutin kopiahnya, harus ngikutin harusnya. Nah, tapi kalau kita memakai kitab yang matan seperti isagoji ini, insya Allah Anda akan menerima definisi per definisi. Jadi kita bisa bisa mulai berpikir dengan gaya mantik seperti itu. Jadi ya hitungannya adalah bangunannya. Jadi kita menghitung bangunannya, tidak menghitung masalah isagoji ini harus duluan. Sebenarnya sih saya juga kalau boleh dikatakan lebih senang mana? Saya sebenarnya lebih senang kepada sulam juga gitu karena lebih umum. Ya, saya juga yang baca gitu. Tapi saya juga ketika saya perhatikan ternyata kalau seandainya kita mau lebih meletakkan mantik juga dengan cara pemilihan lafadznya, jadi lebih bagus kalau ketika pakai isaguji seperti itu. Insya Allah sebenarnya antara dua kitab ini ya buah-buah nafsu syekh. Ya, Anda belajar ini sama aja, nggak ada perbedaan. Itu cuman jadi kalau dalam belajar sesuatu ini masalahnya akan lebih banyak atau pembahasannya lebih luas atau lebih sedikit itu aja. Saya kira itu cukup. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nur Iza. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi pertanyaan sudah cukup jawabannya, Mas Aldian? Sudah, Ustaz. Jazakallah khair. Sudah? Sudah? Ustaz, sudah. Jazakallah khair. Afwan Ustaz, ingin bertanya. Kita ketahui beberapa ulama mengharamkan belajar ilmu mantik. Kira-kira bagaimana menyikapinya dan apakah karena sebagian logika bertentangan dengan akidah
Saya tadi katakan gini, mantik itu aslinya ilmu bukan ilmu akidah, ilmu logika yang dibentuk, dicatat pertama kali itu oleh para ilmuwan Yunani. Ingat ya, saya katakan dicatat. Kenapa saya katakan dicatat? Karena mantik ini bukanlah kelebihan atau sesuatu yang hanya dimiliki oleh bangsa Yunani, tetapi juga dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Artinya tidak mungkin terjadi suatu bangsa besar tanpa memiliki logika yang besar. Hanya dalam sejarah kita memiliki beberapa catatan-catatan sejarah tentang peradaban besar sebelum Yunani dan setelahnya. Yang jadi titiknya adalah ketika Yunani itu berhasil mencatat itu kumpulan logika berpikir ini oleh yang bernama, ya kumpulannya bisa Aristoteles, Socrates, Plato gitu ya. Tapi yang paling ini adalah Aristoteles. Makanya kita mantik mengatakan siapa orang yang meletakkan pertama kali mantik adalah Aristo. Sama seperti kita katakan siapa yang meletakkan pertama ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu, sebelum ilmu nahwu itu ada, nahwu itu ada atau tidak? Saya katakan nahwu sebelum ada ilmu nahwu juga sudah ada. Nah, mantik juga sama. Sebelum ada ilmu mantik, logika juga sudah ada. Karena tidak mungkin Anda berlogika tanpa Anda tidak mungkin berlogika. Jadi kita tidak mungkin sebagai manusia tidak berlogika. Nah, setelah kita mengenal, akhirnya kumpulan cara berpikir berlogika manusia ini dikumpulkan dalam sebuah ilmu namanya ilmu mantik. Ilmu mantik ini akhirnya diajarkan dari generasi ke generasi. Salah satu kitab yang Yunani yang sampai kepada umat Islam adalah kitabnya Isagogi Farfurius. Jadi Isagogi ini sebenarnya ada dua versi, ada dua yang terkenal. Yang pertama Isagogi Farfurius yang dari Yunani, yang yang mentransfer ilmunya mantiknya Aristoteles itu di sebuah kitab namanya Isagogi juga yang dikarangan oleh Farfurius. Kemudian karangan Farfurius ini diterjemahkan ke Indonesia, ke bahasa Arab gitu ya, ataupun ini oleh siapa ya? Ada nanti saya ini kan. Kemudian setelah itu Isagogi ini kalau dalam bahasa gini, jadi Isagogi ini yang kita akan pakai itu ada riwayat mengatakan, ada Dr. Abdul Hadi dari Iran mengatakan gini, Isagogi ini adalah kitab Farfurius yang mana dia mengambil dari apa yang diinginkan oleh Aristoteles. Kemudian Farfurius ini diterjemahkan ke bahasa Arab. Setelah terjemahkan bahasa Arab, karena terlalu luas pembahasannya, akhirnya ringkas oleh Al-Imam As-Sirwini Al-Harari jadi Isagogi yang ada sekarang. Itu seperti itu. Jadi Isagogi ini ya boleh dikatakan kalau seandainya menurut riwayatnya Dr. Abdul Hadi ini, ya boleh dikatakan kita belajar mantik itu langsung kepada Aristo. Jadi ikhtisar pemikiran Aristo ini ada di kitab Isagogi seperti itu. Nah, selesai. Kenapa ada ulama yang mengharamkan bahwa ulama belajar ilmu mantik? Dikarenakan karena mantik itu misalkan dulu sebelum sampai kepada kita itu mantik itu ya mengajarkan Anda tidak percaya Tuhan, mengajarkan bahwa Nabi itu yang nggak bisa dipercaya dan lain-lain. Jadi hal-hal yang bersifat penetapan logika-logika yang bertentangan dengan agama itu diajarkan dalam ilmu mantik. Akhirnya sebagian ulama awail itu secara jelas mengharamkan ilmu mantik seperti itu. Mengharamkan. Sampailah tapi umat Islam itu mungkin karena memang kuat ya. Akhirnya gini. Sampailah kepada bahwa ilmu mantik yang masih tidak murni itu sampai kepada Imam Ibnu Sina. Avicenna ya, sampai kepada Imam Avicenna. Sama Imam Ibnu Sina akhirnya di mantik yang tadi dari Aristoteles itu akhirnya sama Imam Ibnu Sina itu ditambahi sama dikurangi
pembahasannya. Dikurangi dan ditambahi, dan ada tambahan yang memurnikan ilmu ini dari ilmu-ilmu dari pembahasan-pembahasan yang menentang terhadap ajaran agama Islam. Makanya Imam Ibnu Sina itu dikatakan sebagai al-muallim tsani, guru kedua. Karena guru pertama itu adalah gelar kepada al-muallim awal, bahasa Arab itu diberikan kepada siapa namanya? Aristoteles. Setelah itu dimurnikan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dari situ mulailah ulama sudah mulai ada perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita melihat dengan diajarkan, kita langsung saja pada zaman saat ini, beberapa jamiah yang ada di Arab itu pun, walaupun mereka mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam mengajarkan mantik, tapi pada dasarnya semua universitas itu mewajibkan anak-anaknya itu belajar mantik seperti itu. Jadi masalah mengharamkan atau halal mantik itu sudah selesai sebenarnya. Ya, jadi masalah kan tadi kebutuhan saat ini terhadap mantik itu bisa mewajibkan Anda untuk belajar mantik. Dikarenakan apa? Syubhat yang terjadi itu hanya bisa dijawab dengan ilmu mantik. Jadi kalau ada katakan ilmu mantik itu bertentangan dengan akidah, enggak. Karena kenapa? Karena ilmu mantik yang ada kita pelajari saat ini sudah bersih daripada hal-hal yang bisa menggoncang akidah. Makanya kalau di universitas di Arab, entah itu di Al-Azhar, di Ummul Qura, di Jamiah Islamiyah Madinah, itu sudah menjadi kewajiban seperti itu. Bahkan saya dengar di Masjid Nabawi pun diajarkan ilmu mantik seperti itu. Tidak mungkin ya di dalam sebuah masjid yang sangat agung dekat dengan Rasulullah diajarkan ilmu yang bertentangan dengan ajaran. Jadi ini masalah perbedaan pendapat, artinya kita punya kemerdekaan untuk mengambil atau tidak mengambil seperti itu. Saya kira sudah cukup. Terima kasih, maaf atas keterlambatannya. Insya Allah setiap pertanyaan insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Untuk istifsyar atau pertanyaan silahkan menghubungi admin ya. Nah, insya Allah kita akan bahas. Jadi sebelum masuk pelajaran yang selanjutnya, kalau ada pertanyaan di sebelum pelajaran, gitu seperti itu sebelum pelajaran. Saya kira sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording stopped. Waalaikumsalam.